Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mulai settingan atau instalasi awal printer Canon G1010. Nah, pada awalnya ya pasti ketika buka atau setelah unboxing, kita cek dulu barang-barang atau kelengkapan yang ada di dalam dus tersebut. Kita lihat di sini ada DVD room, tinta, dan tadi ya cartridge. Tintanya itu di sini ada 4. Ada 4 ya, ada black, cyan, magenta, sama yellow. Kemudian ada buku user manual. Dan untuk tahap selanjutnya, setelah tadi unboxing, mengecek barang-barang, selanjutnya kita akan melepas material kemasan. Di sini ada kita warna oranye, kita lepaskan saja dulu semuanya. Dan untuk pasta pelepasan itu karena ini masih barunya, jadi agak gimana gitu kalau kita unboxing barang baru. Dan selanjutnya kita buka penutup atas dan lepas kembali ya pita yang ini, kita simpan dan buang ke tempat sampah. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap memasang cartridge. Nah, di sini kita lihat itu ada pengunci ya di sini. Nah, ini penguncinya. Kita lepas aja, hati-hati yang pin itu jangan sampai ditekan. Nah, ini juga sama di atasnya. Nanti kita masukkan ke tempat cartridge yang bagian C, karena itu ada kodenya ya, yang C itu cartridge untuk warna. Kita simpan saja. Hati-hati banget gitu. Nah, kemudian ini cartridge yang B, sama di sini masih baru dan ada pelindungnya yang warna oranye. Lepas aja, hati-hati jangan sampai dipegang sama tangan, atau itu bagian sekeliling dari itu yang pin warna kuningnya itu sensitif ya. Kita simpan di bagian B. Nah, ini untuk cartridge tinta warna hitam. Kemudian kita tutup kembali. Nah, setelah ditutup itu si pelindung cartridge-nya, ada tahap selanjutnya nih. Ini proses untuk memasukkan infusan ke dalam si cartridge tersebut. Kita tekan saja, truk sampai klik gitu, sampai sekali klik. Nah, itu jadi enak dengar. Jadi langsung si infusan itu masuk ke dalam si cartridge atau infusan dari tinta ya. Nah, kita tutup aja ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu menyalakan si printernya atau menyalakan pencetaknya. Di sini kita pasang dulu kabelnya. Nah, ada kabel power ini untuk sambungan dari printer ke arus listrik. Posisinya itu colokannya ada di belakang si printer ya, colokan untuk arus listriknya. Ini pas nyolokinnya harus benar-benar masang gitu, karena segala apapun device atau hardware yang berhubungan dengan listrik, sebelum dinyalakan kan pasti kita harus koreksikan dulu ke listrik atau ke sumber arus listrik. Nah, kadang ada juga kejadian dimana device kita atau alat kita tidak nyala dan ternyata belum disambungin sama listriknya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita colokkan saja ya ke listrik. Hati-hati bagi yang, dan saya rasa mungkin saya terlalu saya ada bericakan kayak gitu ya, terlalu berhati-hati, padahal pasti yang beli atau yang masang ini pasti orang-orangnya pada jago-jago. Nah, untuk selanjutnya kita tekan tombol daya. Nah, di sini si tinta itu belum dipasang ya, kita tekan dulu tombol dayanya. Jadi harus sesuai step by stepnya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ada kedipan ya, 3 kali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sampai pas 15 sekedip tadi asalnya berkedip, sekarang berubah ya, langsung nyala gitu, yang asalnya berkedip.
Nah di sini lagi setting ya, jadi langsung membaca si cartridge yang baru masuk. Nah ini pastikan ya, jangan sampai dulu dimatikan sebelum si lampunya itu berhenti berkedip sampai menyala kayak gitu. Di sini keterangan bahwa kalau 4 kali menyala itu cartridge-nya tidak terpasang dengan benar. Ketika 3 kali memasang cartridge pada halaman 1 ya. Untuk 5 kali menyalanya tidak ada cartridge yang dipasang. Jadi nggak ada. Kalau 9 kali material pelindung belum dilepas. Jadi cartridge sudah dipasang tapi tidak dilepas gitu. Jadi lampu daya berkedip menyebabkan sistem tinta ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-6 menit dan lanjut ke halaman berikutnya untuk mengecek di manual booknya ya. Nah, kalau menyalanya katanya 8 kali berarti itu tinta tidak disiapkan dengan normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasang si tinta. Kita akan memasang 2 atau memasukkan tinta ke dalam tangki tintanya itu untuk yang warna hitam terlebih dahulu. Di sini untuk Canon sangat mengetahui lah kebutuhan kita ya semuanya. Kan kalau di Epson itu biasanya ukuran tinta baik warna hitam dan warna yang lainnya itu tangkinya biasanya sama. Kalau di sini itu tangkinya berbeda, yang warna hitam lebih gede. Karena emang kebutuhan kita dalam ngeprint itu lebih dominan atau lebih banyak menggunakan warna hitam. Mungkin semuanya pada setuju lah kalau menggunakan printer itu yang sering mudah habis itu yang warna hitam ya. Dan bahkan walaupun di sini tangkinya yang paling besar, sebenarnya emang warna hitam itu kan saya sudah pakai nih. Warna hitam itu emang lebih cepat habis. Malahan untuk sekarang untuk yang kemarin-kemarin itu menggunakan tinta warna hitam kan ini tangkinya besar, tetap yang diganti pertama itu yang warna hitam atau dia tambahin itu, yang warna lainnya aman-aman saja. Nah untuk tinta Canon ini saya rasa itu lebih lebih encer ya, maksud encer, warnanya itu lebih terang daripada tinta Epson, tapi hasilnya juga baik kalau menurut saya ya, lumayan loh. Untuk nah kita buka saja penutupnya, kita lanjut ya, kita buka penutupnya, kemudian kita ini langsung masukkan. Nah ini mungkin agak kurang praktis ya, karena ini saya masih takut tumpah, berbeda dengan printer yang Epson L3000 ke atas lah, itu si tintanya sudah ada sistem pengunciannya. Jadi kalau kita dijungkirkan itu, dibalikan si tintanya itu tidak akan keluar karena ada sistem up down gitulah untuk masukkan tintanya. Jadi ketika ditekan itu akan keluar, tapi kalau tidak ditekan itu si tintanya tidak keluar. Itu walaupun sederhana tapi sangat membantu sekali supaya tidak si tintanya itu tidak belepotan ke sana ke sini gitu. Nah, kita tekan-tekan untuk masukannya, tapi jangan terlalu keras, nanti takutnya anginnya membawa si tinta dan muncrat keluar ya. Nah untuk masukkan tinta, pastikan untuk pemasukan pertama si tintanya itu sampai full ya. Jadi habiskan saja semuanya, itu sudah sesuai dengan ukurannya. Kecuali nanti kalau kita menambahkan atau mengisi tinta untuk kedua kalinya, mungkin nanti ada bekas sisa, jadi si tintanya secukupnya saja mengisinya kayak gitu. Kemudian kita pasang kembali ya tadi penutupnya, jangan lupa, dan kita tutup lagi tangkinya. Nah, selanjutnya kita pasang tinta yang warna-warninya ya. Di sini ada warna cyan, magenta sama yellow. Kita buka dulu, tutup tangkinya dan lepaskan penutup untuk tangki tintanya. Ini lumayan agak sulit.
Dan ini kenapa warna kulit saya hitam ya, dan emang hitam. Kita lepaskan dulu semuanya. Dan di sana kita harus bisa membaca kode ya, ada C, ada M, ada Y, dan jangan kebalik gitu ya. Itu untuk cian warna birunya. Ini warna dominan ya, baik di Epson atau di Canon juga sama gitu. Nah, ini untuk yellow. Jadi untuk warna tinta Epson terkesan lebih cerah daripada tinta tinta Canon itu terkesan lebih cerah dibanding dengan tinta Epson kalau menurut saya. Kita bisa lihat ya, di sana itu si lampu printer itu berkedip kan. Itu bisa jadi kode juga ya. Ya gak apa-apa di sini walaupun prosesnya lama, tapi kita harus sabar ya, sambil pencet-pencet gitu. Lumayan keras sih botolnya. Dan nanti ketika mau isi ulang tinta untuk kalian nih, mau itu printer apapun, diusahakan menggunakan tinta yang ori atau yang original. Karena kalau kita memasangkan tinta yang tidak ori, itu resikonya si printernya itu akan cepat rusak kayak gitu. Dan yang ori itu biasanya identiknya dengan harga yang mahal ya. Walaupun kalau kita mencari tinta yang ori itu sebetulnya agak susah gampang ya, kalau susah untuk membedakannya, karena ya sekarang yang ori sama yang KW, misal kalau kita bandingkan dari hologram, yang KW juga kadang suka ada hologramnya gitu. Kalau sekarang kita cari yang mahal atau yang murah, nah itu kan relatif ya, takutnya walaupun toko itu menjual barang KW tapi harganya mahal kayak gitu. Yang pastinya kalau di daerah kalian itu ada official atau toko Canon atau printer tersebut, belinya langsung dari toko tersebut, mudah-mudahan asli original kayak gitu. Nah, di sini pemasangan tinta, pertama memasukkan tinta ke tangkinya lumayan lama. Nanti juga penyiapan tinta ketika penyedotan dari tank ke cartridge itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sekitar 5 sampai 6 menit. Kita perhatikan lagi di belakang itu lampunya kan tadi pertama itu menyala sekitar berkedip sekitar 15 kali. Kemudian nanti itu menyala lagi, dan pastikan si lampunya itu nanti berkedip lagi gitu. Terus berkedip. Kalau berkedipnya sebentar, misal kita hitung tadi kan sudah dijelaskan kalau 4 kali itu cartridge tidak terpasang dengan benar. Kemudian kalau 5 kali tidak ada cartridge yang terpasang. Kalau 9 kali material pelindung tidak dilepas, yang tadi pengunci yang warna oranye di cartridge-nya kayak gitu. Nah, ketika lampu berkedip itu maksudnya itu bahwa kita sedang menyiapkan tinta gitu. Nah, kita tutup saja kalau sudah kita memasang atau memasukkan tintanya, dan jangan lupa itu ditutup dengan rapat ya. Nah, di sini
kita hidupkan kembali ya, setelah ditutup kan lampunya itu menyala. Dan pastikan nanti itu kan kita tekan nih tombol cancel atau resume, dan pastikan si lampunya itu berubah dari menyala ke berkedip. Kalau di sini prosesnya kan lumayan cukup lama ya. Nah, untuk nanti instalasi driver, saya juga sebetulnya tidak memindahkan driver dari CD-ROM atau DVD-nya ke komputer, tapi saya download saja biasa langsung dari website Canon-nya, karena kebetulan laptop saya itu dan laptop sama komputernya itu, laptopnya saja sih, tidak mempunyai DVD room, jadi tidak ada tempat untuk memasukkan DVD-nya, download saja kayak gitu. Kita di sini saya juga nunggu lumayan lama gitu, jadi ya, tapi gini, ini untuk Canon G1010 itu menurut saya ada lebihnya itu di sini, si lubang kertasnya itu bisa ditutupi ya, karena sebetulnya si printer ketika rusak, baik Epson atau Canon yang saya ketahui, kerusakannya itu biasanya ada di bagian kertasnya. Jadi kalau printer kalian rusak, itu biasanya karena ada debu lah, atau ada sampah atau sampah kertas ya yang melilit di dalam biasanya. Tapi kalau kita tidak tahu, biasanya itu di tukang serviskan saja. Kecuali kalau emang pas ngeprint kualitasnya jelek, berarti itu dari cartridge atau dari tinta biasanya. Nah, ini sudah berubah ya, menyala dari berkedip ke menyala. Kemudian saya pasang saja. Di sini saya menggunakan komputer. Nah, itu jadi si printernya itu ada tutupnya. Kemudian saya masukkan kertas, Kita akan coba tes printnya. Dan saya rasa si Canon G1010 ini untuk ngeprintnya itu cepet ya, nggak seperti adik-adiknya gitu yang menurut saya lelet dan cepat rusak. Ingat, G1010 itu di sini tidak ada sistem scannernya ya, tapi langsung cuma printer saja. Jadi tidak ada scanner. Takut kalian nanti beli berharap, karena dari bentuknya itu kelihatan kayak ada fasilitas scanner ya, padahal itu tidak ada. Nih, by the way, ini harga printer itu lumayan murah sih, nggak terlalu mahal ya. Kita coba cek. Sekitar harganya itu, harga printer ini sekitar 1.200.000, 1.300.000 ya. Dengan harga segitu kita sudah mempunyai printer yang kelihatannya mewah gitu. Jadi bentukannya mewah dan bagus kalau menurut saya gitu. Nyaman lah menggunakan printer Canon G1010 ini. Dan berbeda dengan tetangganya itu yang misal yang Epson L1310 itu yang cuma printer saja, yang Epson ya. Itu kan harganya walaupun kecil, emang bentuknya kecil,
Tapi apa namanya, harganya itu sekitar 1.900.000 dan lumayan mahal ya. Nah di sini untuk pencetakan dengan warna itu bisa kalian lihat di sini. Nah kontras ya, bagus sekali hasilnya. Ya cukup sekian untuk instalasi printernya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.